wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi barakatil kiram. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para ustaz dan ustazah, terkhusus para guru yang hadir pada kesempatan malam ini, wabil khusus yang sama kita hormati dan muliakan pembina Majelis Ta'lim Mazra'atul Aulia Al-Mukarramah Ibunda Hajah Rumsinah, maafin salah sebut, pimpinan Majelis Ta'lim Mazra'atul Aulia Ustaz Haji Rustian Al-Hamidi, guru pembimbing kita Ustaz Uje, keluarga besar almarhum Bapak Haji Amsar, Bapak Kepala Desa Kosambi Timur, Bapak RW Uyong, Bapak RT Haji Muji, Ustadz Haji Syuhada dan jamaah, Ustadz Haji Amil Odi, Bos Haji Yusuf, Ustadzah Haja Maryani, Ustadzah Mudrika, dan para donatur yang lainnya yang gak kesebut namanya, yang belakang dicoret-coret, serta teman-teman panitia penyelenggara peringatan Muharram sekaligus santunan yatim, serta yang sama kita hormati dan muliakan para orang tua, para tokoh masyarakat yang hadir, wabil khusus teman-teman dari pengurus NU dan teman-teman dari Banser, para bapak hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini dengan izin Allah kita bisa hadir dan kumpul dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1444H, santunan anak yatim Majelis Ta'lim Mazra'atul Aulia, penceramah titik 2, tuh baca diri dah. Melangkah bersama, bang kelindungan dulu sebentar, minggir. Nah, saling berbagi, nunduk dulu. Ya itu baca diri dah. Kopi, iya. Nah, ilah menenggak muat, ini kecil buat mejanya. Ya nongol. Ini kopi berani banget, nggak ada temennya. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita semua malam ini sehat walafiat, panjang umur, dan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
Hari ini kita berkumpul memperingati tahun baru Islam 1444 Hijriah. 1444 Hijriah ini adalah momentum tahun baru untuk pelaksanaan hijrah. Almanak kalender Islam dihitung dari perjalanan hijrahnya Nabi dari Mekah ke kota Madinah. Beliau Rasul di kota Makkah sudah enggak aman. Di kota Makkah beliau Rasul dimusuhin. Di kota Makkah Rasulullah beserta umat Islam diacak-acak, diteror. Bukan hanya sekedar teror mental tapi teror fisik. Ancaman begitu luar biasa. Maka ketika datang perintah hijrah, Rasulullah pidato di hadapan para sahabat. Beliau bilang, wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang. Maka semua kalian harus siap-siap. Siapin diri kalian untuk berangkat hijrah ke Madinah. Sahabat ada yang nanya, ya Rasul, Rasulullah berangkatnya kapan? Saya belakangan. Kenapa belakangan? Kan enakan bareng. Kalau bareng-bareng kan rame-rame enak. Enggak iseng. Bu, Rasulullah jawab, kalau rame-rame bareng-bareng sama saya, kita nggak bakal aman. Kenapa? Karena yang dicari-cari itu saya. Target utama yang mau dibunuh saya. Maka kalian berangkat lebih dulu ke Madinah. Cari aman. Mekah sudah bahaya. Biarkan saya di Mekah menghadang bahaya. Ini sosok pemimpin Rasulullah yang sangat sayang kepada umat. Kepentingan umat diutamain. Bu, Nabi mah enggak takut. Justru kalian berangkat lebih dulu. Keutamaannya buat siapa? Buat umat. Keutamaannya buat rakyat. Ini sosok pemimpin yang mentingin rakyat. Ini rakyat lagi susah, ya pok, jemen tembak-tembakan. Rakyat lagi pada susah, jemen tembak. Ali, gantikan tempat tidurku, tidur di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, yang mau dibunuh Rasulullah, target utama Rasulullah. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya po, anak muda Sayyidina Ali yang soleh. Jawabannya mantep. Coba anak muda enggak bener. Ali, gantiin tempat tidur gua ya, gua mau berangkat hijrah nih sama Abu Bakar ke Madinah ya, lu gantiin. Ntar yang mau dibunuh lu, lah jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Itu kalau bocah pinter. Tapi Sayyidina Ali anak muda yang soleh, siap menggantikan Rasulullah tempat tidurnya. Berangkat hijrah Rasulullah ditemani Abu Bakar, bu. Dikejar-kejar Nabi sama orang kafir Quraisy, dikejar. Orang ketahuan Nabi keluar, dikejar-kejar, dipepet terus sampai kilometer 50. Kesana-sana itu ya. Rasulullah mampir di rest area. Ada rest areanya, namanya Gua Thur. Sebelum masuk ke gua, Abu Bakar masuk duluan. Ya Rasul, jangan masuk, saya duluan nih masuk. Kenapa? Saya mau bersih-bersih. Bener, Abu Bakar sahabat Rasulullah, mertua Rasulullah, masuk duluan ke gua, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek kok, nyapu-nyapu. Dia lagi enak-enak nyapu-nyapu, tangannya diantup kala jengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalau jengking Arab. Kalau jengking Arab. Beda sama kalau jengking kampung Kemplang. Arab. Apa sih kagak gede? Air. Ini bang masih ada sini tuh, masih lega sebelah mari. Biarin dia kumpulin aja di sini. Air mulu ini, kuenya mana tahu. Bu, nih Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah.
Mau masuk ke gua, tanganna Abu Bakar digigit kalajengking, sakit bengkak pucet kok. Abu Bakar kagak ngomong, bengong aja. Abu Bakar bengong aja. Abu Bakar bengong. Ditegur sama Nabi, ya Abu Bakar, iya ya Rasul. La takut, jangan takut. Saya kagak takut ya Rasul. Saya enggak penakut saya. Kok kagak takut, muka pucet begitu? Sedih? Enggak ya Rasul. Saya enggak sedih, enggak galau, saya mah enggak gabut. Enggak, saya enggak bete, enggak galau, enggak. Terus ngapa bengong begitu? Ini tangan. Ngapa tangan? Diantuk kalajengking. Ngapa kagak ngomong? Sini. Bu, Rasulullah ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasul, langsung diludahin sama Rasul. Detik itu juga bengkaknya kempes. Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Oh, mungkinan bengkak. Sampai segitunya luar biasa perjuangannya hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Maka dari Mekah ke Madinah, kaum Ansor bertemu dengan kaum Muhajirin, bersatu padu. Apa yang pertama dibangun di Madinah? Yang pertama dibangun bangunan fisik oleh Rasul, bukannya mall, bukan apartemen, bukan kereta cepat, bukan rusunawa, bukan hotel, bukan apa lagi? Bukan yang lain dah. Yang dibangun oleh Rasul pertama adalah masjid. Kenapa? Simbol kebersamaan umat adalah masjid. Maka orang yang melaksanakan hijrah, kita juga pengen pelaksanaan hijrah. Hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Bu, tahun ini ngajinya kurang getol. Ya enggak, tahun kemarin, tahun ini digetol-getolin. Ustadz males banget. Emang ada doa males? Ada doa supaya kagak males, Bu. Mau saya kasih. Supaya hidup kita ibadah enggak males, ada doanya. Ayo ikutin ya. Ini amalan nih, Bu, baca. Kalau lagi males-males kita baca doanya. Nih baca doanya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Udah segitu aja. Supaya males hilang kok. Paksain aja udah. Bu, tahun kemarin kita nyumbang yatimnya sedikit, tahun ini banyak. Alhamdulillah. Ada 100 berapa tadi? 115 yatim, Masya Allah. Sebab kenapa? Ini salah satu anjuran di bulan Muharram. Muharram itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Banyak sejarah para nabi ada pada bulan Muharram. Siapa aja di antaranya? Bu, Allah terima taubat Nabi Adam di bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari bakaran Raja Namrud di bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Yunus di dalam perut ikan Nun juga di bulan Muharram. Allah fitnahnya Nabi Yusuf difitnahnya oleh Siti Zulaikha di bulan Muharram. Maka bulan Muharram ini bulan banyak kaitannya sejarah para Rasulullah. Dianjurkan kita bulan Muharram ini perbanyak istighfar. Ustaz, istighfar apaan sih? Minta ampun. Ada bacaannya? Ada. Bagaimana bacaannya? Banyak. Ada istighfar Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ada yang pendekan gak usah bacaannya? Ada. Istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Itu masih kepanjangan Pak Ustaz. Ada yang pendekan lagi bacaannya. Ada istighfar yang selesai sholat kita baca tuh biasa. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunubi wa taubata wal maghfirah. Itu mah masih panjang Ustaz. Orang minta yang pendek.
Ya udah istighfar yang biasa. Kalau begitu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang pendekan lagi ada Pak Ustaz? Ada, tenang aja. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau nggak bisa juga, berhenti jadi orang Islam. Perbanyak istighfar. Selain istighfar apa kita dianjurkan? Memperbanyak kita puasa sunnah. Kemarin udah kita laksanain tuh. Puasa hari Tasu'ah, puasa hari Asyura, puasa di hari ke-9 dan hari ke-10 di bulan Muharram. Kenapa kita dianjurin banyak puasa sunnah? Latihan. Ntar kalau ketemu Ramadan kagak kaget. Ada orang agak pernah puasa, tahu-tahu puasa Ramadan kaget, baru hari pertama jam 2 siang udah oleng. Dia ke dapur ngeliat sunlight, mirip banget sirup marjan. Oleng udah dia, orang nggak biasa puasa. Di pojokan rumahnya ada kecoa, diliatin mirip banget korma. Puasa sunnah. Apalagi dianjurin di bulan Muharram ini, yaitu kalau kelebihan rizki kita disuruh santuni anak-anak yatim kita. Man masaha yadahu ala ra'sil yatim yauma asyura rafa'allahu ta'ala bikulli syaratin darajah. Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim pada hari ke-10 di bulan Muharram, kemudian mereka menyantuni anak yatim, setiap helai rambut yang ada di kepala anak yatim akan mendapatkan kebajikan buat kita yang menyantuni. Tuh, Ustaz, kalau anak yatimnya botak bagaimana? Hitung pori-porinya, Paul. Maka jangan pernah kecil hati. Harta yang kita keluarin hari ini, Allah bilang, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan yang melaksanakan hijrah, wajahadu fi sabilillah, yang berjihad di jalan Allah. Dia berjihad dan berjuang di jalan Allah dengan apa? Bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka. A'zamu darajatan indallah, derajatnya tinggi diangkat oleh Allah, dan orang itu tergolong orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah. Malam ini kita orang-orang yang beruntung, Bu. Maka santuni mereka anak yatim, Bapak. Jangan pelit, jangan medit, koret, budut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah, Ibu. Itu orang nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Saking pelitnya tuh makhluk. Makan launya ikan, palanya aja kerepuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu emang sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus, kehabisan tulang, pelit. Ya Allah, Bo. Kenapa yatim yang kita santuni hari ini, Bu, jeritan yatim batinnya didengar oleh Allah. Doanya yatim tokcer, sumpahnya yatim manjur. Nih, jangan macam-macam mama anak yatim. Nih saya, bapak saya udah nggak ada. Yatim. Macam-macam sama saya, Bu. Harta yang kita keluarin yakin dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Makanya kalau ada orang kaya pelit, Bu, ntar duitnya habis dimakan sama dokter. Bener, masuk rumah sakit, gula, liver, jantung, stroke. Bener, Bu? Kenapa? Inilah harta yang sesungguhnya. Hakikatnya yang kita keluarin itu apa, Bu? Kelihatannya kurang. Dari 100.000 kita keluarin 50.000, dari 200.000 kita keluarin 100.000. Kelihatannya kurang itu harta, tapi hakikatnya di muka Allah, di mata Allah, falyazdad akan ditambah. Alhamdulillah. Makanya kita pengen melaksanakan hijrah nih, Bu. Hijrah. Tahun kemarin nama ngaji rada-rada males, tahun ini ngajinya getol. Amin. Anak-anak kita nih Masya Allah belajarnya males deh. Tahun kemarin, tahun ini harus ada perubahan. Kudu rajin. Anak sekarang ngaji rada ribet, Po. Dibilanginnya rada susah. Tanpa kontrol dari kedua orang tua.
Godaan tantangan berat ini bocah. Masya Allah, sekarang udah mainnya HP semua. Emaknya megang HP, anaknya megang HP, bapaknya megang HP. Bener? Siang megang HP, malam megang HP, mau tidur masih megangin HP, bangun tidur yang dicari. Akhirnya anak-anak kita main HP mulu, ngaji nggak pernah ngaji, ibadah nggak pernah ibadah. Akhirnya apa? Anak-anak kita ketertinggalan sekarang, pendidikannya jauh berbeda. Tantangan berat nih anak-anak kita, Masya Allah, dijajah bu, ngeri anak-anak kita. Dijajah dari pakaiannya sekarang, ngeri anak-anak kita pakaiannya. Bocah umur 25 tahun pakai kaos adenya aja pakai yang 5 tahun. Udah ketat macet tuh kaos, ke atas kagak, ke bawah kagak. Kalau orang sono bule bening-bening resep ngeliatnya, ya Allah bocah kemplang. Pakai kaos begitu udah hitam burik, digaruk ngebul. Ya ilaha illallah, pakai celana wahai. Hawaii mah dari paha ke betis itu Hawaii, pakainya di pinggir pantai itu namanya Hawaii. Kalau dari betis ke atas paha namanya wahai. Ngatasan lagi hai, ke atasan lagi aduh hai. Baik-baik kok anak kita dijajah pakaiannya. Belum lagi dijajah dengan apa? Food, makanan anak kita sekarang. Ngeri tantangan anak kita makannya. Bocah sekarang gak kenal makanan uli, dodol, wajik, rengginang, renggining, kocrorot, akar kelapa, kedeblang, sagon, geplak, ongol-ongol, obyo, cucur, gemplong, abu, sagon. Gak kenal. Bocah sekarang makannya hamburger, Kentucky, fried chicken, cornet, pizza, hot dog. Hot artinya panas, dog anjing. Habis anjing panas dimakanin sama dia. Makanannya udah dijajah anak-anak kita, bener bu? Pakaiannya dijajah, makanannya dijajah, apalagi hiburannya dijajah sekarang. Tayangan televisi tiap hari isinya gituan mulu, ibu. Apalagi emak-emak kalau udah nonton sinetron, film Indosiar, paling depan udah berebut remote sama anaknya, bener bu? Ini ngeri kita. Godaan tantangan begitu berat, banyak sekali tantangan, maka harus ada perubahan buat anak kita. Apalagi mereka yang yatim ibu, Masya Allah, berapa banyak anak-anak yatim yang berhasil melebihi orang-orang anak-anak yang punya kedua orang tua. Benar? Rasulullah lahir ke muka bumi, nggak kenal muka bapaknya, diurus sama emaknya, jadi manusia besar. Seorang tokoh dari India, namanya Mahatma Gandhi, lahir ke dunia nggak kenal muka bapaknya, diurus sama emaknya, dibesarkan sama emaknya, disekolahin ke Inggris sama emaknya. Apa kata emaknya? Dipesan itu si Gandhi, Gandhi sekolah yang benar di Inggris ya, pertahankan budaya Indiamu, jangan tergoda oleh bule-bule di Inggris. Mahatma Gandhi dididik sama emaknya, dibesarkan sama emaknya, menjadi manusia besar luar biasa. Makanya jangan kecil hati. Hai adik-adikku, anak-anak yatim, walaupun kau cuma punya ibu, kekuatan ibu luar biasa. Emak jasanya kayak apa? Satu orang emak bisa merawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu orang emak. Kenyataannya begitu bu. Bener kan? Anak banyak yang berhasil, emaknya terlantar. Bener? Makanya emak luar biasa. Bayangin wajah muka emak kita masing-masing. Pasti kita banyak salah sama emak kita. Dulu kita masih jadi anak, sekarang udah punya anak. Bener po? Orang tua ngomong, entar lu bakal ngerasain jadi orang tua. Bener. Ternyata luar biasa perjuangan orang-orang tua kita dulu. Emak tuh, Allah, belum beranak bunting dulu kan. Buntingannya baru dapat 2 bulan udah ngidam, kesiksa emak kita neng. Emak kita udah kesiksa, muntah tiap jam, lagi ngidam yang diminta yang aneh-aneh. Tengah malam pengen banget nyium pala kereta. Belum kelar ngomong pok lu. Ya Allah. Tengah malam yang diminta yang aneh-aneh, pengen banget megang pisang. Apa tahu pok? Lakinya Ustad kurang drama dikasih besek, dalamnya ada pisangnya.
Pisang sampai rumah dicekelin aja, dikupas kagak, dimakan kagak. Kesiksa emak kita ngediam, Masya Allah. Dapat 9 bulan tambah kesiksa emak. Mana yang ngerasain bagaimana bunting rasanya? Tidur miring kayak nomor 3, celentang kayak kubah masjid, tengkurap takun jomplang. Ya Allah, perjuangannya emak tuh. Detik-detik mau ngelahirin, perut sakit, mules, penyakit 1000 jadi 1. Ya Allah, dia cari lakinya. Aduh bang, ya Allah bang, sakit banget bang. Lakinya nyamperin ngomong, dikit banget laki kita kok ngomongnya. Sabar neng, emang udah bagian lu. Segitu doang. Padahal yang ngerasain sakit emak, keluar anak, brol ke alam dunia. Sakit, perih, berlumur darah, emak ngerintih. Apa yang diucapin? Alhamdulillah, keluar anak, brol ke alam dunia. Emak ngomong, alhamdulillah, anak gua selamat. Bener bu? Enggak ada ibu-ibu habis ngelahirin marah-marah. Pas keluarnya anak ditunjuk-tunjuk, gara-gara lu nih sialan. Sayang emak. Dimandiin, dibedong sama emak tuh, ditimang. Anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa. Saking sakitnya beranak, lupa sama anaknya. Anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa. Bener bu? Tuh kehebatan emak. Makanya kalian adik-adikku yatim, jangan kecil hati, jangan pesimis. Selalu semangat untuk belajar kita. Kenapa? Walaupun ibu yang membesarkan, lihat ibu, satu ibu bisa ngerawat 10 orang anak. Kehebatan emak. Emak Masya Allah, selesai ngelahirin punya anak kecil, lagi enak-enak makan, nangis anaknya. Dia tinggal makanannya. Bener bu? Dia lihat anaknya, ya Allah, anak gua lagi cebokin mamanya. Habis dia cebokin, dia lanjutin lagi makannya. Enggak pakai cuci tangan lagi. Tuh emak lihat perjuangannya. Lagi enak-enak tidur tengah malam, anak kan nangis. Yang bangun siapa? Emak. Bapak-bapak maka gue bangun. Bapak mau dengar bocah nangis. Siapa nangis bocah tuh? Gue injak. Bapak kurang telaten ngurusin anak. Emak sayangnya luar biasa. Satu emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. Apa bapak kagak hebat? Bapak juga hebat. Satu bapak bisa ngerawat 4 istri. Tapi jarang ya po. Oh banyak. Ya Allah nih. Maka kalian adik-adikku, ayo semuanya yang hari ini disantuni anak-anak kita semua. Kudu kita perhatiin apanya? Beasiswanya, pendidikannya. Kedepannya tantangan bukan semakin ringan, berat tantangan anak-anak kita bu. Dulu kita masuk sekarang aja zamannya beda. Dulu saya masih kecil, kayak rombongan masih nih bocah nih. Segini masih tuh kecil. Sampai sekarang juga masih kecil. Iya bu, ini kan kelihatan gamisnya doang gede. Kalau dibuka sama tiang mik. Puas kok, puas. Ya Allah. Dulu kita masih kecil beda. Suasana kampung beda. Listrik belum masuk ke kampung. Terdengar syiar Islam di kampung-kampung tahun 80-an. Masya Allah ibu, tetangga yang satu habis maghrib ada yang ngebet surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Tetangga yang satu lagi baca tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tetangga yang satu lagi baca waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Tetangga yang satu lagi ngajarin anaknya baca Quran. Ngeja pelan-pelan, ngajinya ngaji alif-alifan. Alif patah, alif kasroh, i, alif doma, u, a, i, u, ba pataba, lam doma, lu, ba, balu, bulu,
mim patama tapatata lam do malu mata lu ba do mabu tapatata buta mata lu buta dulu ada anak muda di depan musola, masya Allah lagi latihan barzanji. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Rame-rame didengarnya enak suasana syiar kampung, syiar Islam di kampung kita. Ada emak-emak pakai rebana lagi latihan depan rumah, pakai lampu tempel. Ya Allah, megang rebana. Nyanyi lagu zaman dulu, habitakuin taha umri. Nenek megang mic lagi, nggak pakai mic zaman dulu mah. Gua aja yang nyanyi, gua juga solis. Nenek nyanyi po. La ilaha illallah intimin ulili. Dulu tuh lagunya zaman dulu itu nenek ya po. Ya enggak ana bahwa ya malatin sani mau ke rebana ke pinggir ke tengah nyebur pinggir ke tengah nyebur ke pinggir ke tengah nyebur itu turbana ketimpring namanya. Ini kalau ini hadro nih lain. Kalau hadro basnya gede-gede diak buah megang basnya gede tabu mau dia ciputa ledug wah rebana beda sama hadro dulu. Bener Bu? Tapi sekarang kemajuan zaman, peradaban zaman, Masya Allah TV main gede-gedean. Saya yakin di rumah banyak semua punya TV. Bener Bu? Sama. Masih pada punya TV semuanya. Rame syiar Islam udah nggak kelihatan. Maka bersyukur malam ini Majelis Taklim Mazra'atul Aulia bikin acara kegiatan luar biasa. Banyak ini yang hadir tuh. Ada yang nggak kelihatan juga hadir. Bersyukur kita hari ini tahun baru harus ada perubahan. Emak-emaknya ngaji, anak mudanya ngaji, adik-adikku ngaji semuanya ngaji. Ustaz ngaji mulu, kagak boleh hiburan. Boleh. Lah orang waktunya hiburan mah Bu. Nyanyi-nyanyi nggak apa-apa, orang hiburan. Bener. Sekarang ada yang fanatik banget. Ngaji mulu katanya. Lah, emang nggak boleh joget-joget. Lah, kata siapa? Joget boleh. Disuruh kok ngaji Oma. Joget tidak dilarang. Asalkan jarang-jarang. Kan begitu lagunya. Tak perlu sering, tidak perlu. Karena joget tak penting. Bener kan? Berjoget boleh saja. Asal sopan caranya. Gembira boleh saja. Asal tahu batasnya. Mari kita joget. Joget. Memang kagak boleh joget. Emak-emak kita, bapak kita, engkong kita zaman dulu pada joget. Mana jogetnya? Pala yang joget. La ilaha illallah. Bener kan? Pala yang goyang. Kalau sekarang kan bol yang goyang. Ngebor dah akhirnya. Ya Bu, silakan. Kita ngaji waktunya hiburan. Jangan kebangetan serius hidup. Saya punya teman kalau serius, saya kagak temenin kok. Ada teman saya serius buat la ilaha illallah po. Jadi ustaz serius banget kemana-mana bu. La ilaha illallah. Pegang buat tasbih subhanallah. Ada cewek lewat nunduk. Bego. Orang lewat ya nunduk. Orang tuhnya hiburan. Alhamdulillah. Iya, nih kita ngaji, mama ngaji, bapak-bapak ngaji, adik-adik ngaji, alhamdulillah. Ini anak-anak kita semuanya ke depannya. Kita nggak tahu ke depannya mereka bisa jadi presiden dari kampung Kemplang. Nih, calon-calon pemimpin ini di bawah. Ya Allah, Rijalul God. Subhanul Yaum, Rijalul God. Pemuda hari ini, pemimpin yang akan datang. Makanya kita bangga anak-anak kita kok. Dulu kan orang tua begitu didik kita. Masya Allah tong, bapak lu nih pala jadi kaki jadi pala. Asal lu tetap sekolah. Kan begitu. Bapak lu cuma tamat SD, lu kudu sarjana. Bapak lu cuma jadi RT, lu camat. Bapak lu tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Biarin nih orang tua jangan sampai kayak anak gua jangan sampai kayak orang tua kayak gua tuh begitu. Makanya didik anak-anak kita.
Siap gantiin ini diajarkan di Majelis Taklim Mazruatul Aulia nih anak-anak kita ngaji. Kedepannya biar jadi pemimpin. Alhamdulillah siap gantiin musola yang isi imam. Anak muda kan enak suaranya enak yang azan. Anak muda kesian gak bagi tugas sama aki-aki. Aki-aki azan subuh udah ompong ngempos. Emang udah pada metik. Enggak ada giginya kan metik. Atolah tuhailum minan naum. Tetangga musola itu ke bos apa terlepas. Ya Allah. Anak muda tampil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetangga musola yang punya anak perawan ngomong, tarik calon mantu. Alhamdulillah. Iya enak bagi tugas ini kadang-kadang kita miris. Ya Allah musola udah di kampung, ustadznya atuh di kampung. Pas sembahyang maghrib ustadznya pergi kondangan. Agak yang mimpin sembahyang maghrib, main dorong-dorongan dah tuh. Jadi imam lu, ada lu, jangan gua lu aja. Gua nggak bisa, lu aja lu. Akhirnya sampai isya main dorong-dorongan doang. Ya Allah. Ada anak muda teriak, dia RT jadi imam, gue jangan. RW kali ayo gua lagi jangan. Anak muda le berunding aja po, dua-duaan. Lu bisa jadi imam, sebenarnya gue bisa, man gue kagak berani. Nah kalau gue berani, cuma kagak bisa. Ini bagaimana urusannya? Udah sekarang begini aja lu bagi tugas ya, lu yang berani jadi imam, gue yang bisa di belakang. Ntar kalau lu salah gue benerin. Pede buat gue yang berani, gue baca Fatihah lancar, baca kuliah keder. Surah Al-Kafirun itu hati-hati, bisa pergi nggak bisa pulang. Wah banyak tikungannya, ayatnya kembar. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Wala tumabiduna ma'bud wala nabidu ma'batum wala antum ma'abiduna ma'abud wala nabidu ma'batum wala antum ma'abiduna ma'abud wala nabidu ma'batum wala antum ma'abiduna ma'abud wala antum temennya di belakang udah kagak sabar ini yang bisa reak lakum baru abolin banget. Kata RT tadi udah amin, ini amin lagi. Bukan yang gak terjadi. Makanya orang dibiasain dari sekarang anak kita belajar biar dibiasain supaya bisa ke depannya ntar gak grogi lagi. Orang kalau udah nggak biasa jadi imam, disuruh jadi imam malah grogi. Baca watini nyasar ke wal asri. Bener kok, kejadian di kampung saya. Watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Watini nyasar ke wal asri. Kemana runtunannya? Nih makanya kita bersyukur anak-anak kita ngaji di majelis taklim. Bapak ibu jangan cuma nitip doang ke majelis taklim anaknya. Neng ngaji sono mau saja, neng ngaji sono mau saja. Cuman pikirin juga bayarannya. Giliran sekolah dianterin. Pak guru, anak saya sekolah sini bayarannya berapa ya? SPP-nya seragamnya semua saya bayar Pak guru semua. Giliran ngaji lekar demuk saja. Ya Allah. Bocah datang kayak kebo, pulang kayak kebo, nggak dianter-anterin. Peci udah bulu kagak diganti. Kancing koko lain-lain sebelah. Ya ilah illallah. Ikro udah sobek nggak diganti. Ikro udah sobek nggak diganti. Ikro buku buku ikro udah sobek. Jus ama udah sobek, tengahnya sobek, pinggirnya sobek. Ya Allah nggak pernah dibeliin. Karena ngajinya tengahnya pada sobek, depannya bacanya alam taro. Tengahnya pada sobek, ketemu alam nasro. Pulang aja ditanya, lo ngaji apa? Bagus saja neng ngaji dua alam, mak. Dua alam itu alam taro sama alam nasro. Ya Allah, uka jadinya.
Nih, emang usahanya ngarepin malam Senin. Malam Minggu kan perek, emang libur semua sekarang. Dulu mah Jumat, malam Jumat nggak ada liburnya ngaji, malam Minggu nggak ada liburnya. Sekarang malam Minggu perek, malam Senin. Anak-anak udah juga ngomongin tuh, ya nggak aja. Anak-anak jangan lupa ya besok malam Senin bayaran. Yang gede ceban, yang kecil goceng. Tungguin malam Senin girang banget nih aja bayaran nih, bocah bayaran nih. Ditungguin malam Senin hujan. Kagak ada yang datang bocah. Lah hujan. Kalau sekolah mah datang, kalau sekolah, kalau ngaji mah enggak datang dia. Bela-belain sekolah mah kalau ngaji enggak datang. Ada yang rajin datang bertiga-tigaan. Yang satu kita ajarin geblek banget tuh bocah. Yang satu udah nyender, jangan ngiler. Yang ngatu nanya, emang guru lagi gak punya duit kepuyangan, nanya. Ustazah nanya dong, nanya apa? Saya lagi sholat Pak Ustazah, terus Pak Ustaz terus kentut, nah terus habis kentut kira-kira batal nggak itu Pak? Lah batal lah, udah kentut. Terus mau sholat lagi, wudhu lagi nggak? Lah wudhu lah, masa nggak wudhu? Terus lagi wudhu basuh muka, lah basuh. Nanyanya banyak banget Pok, pakai teter kita. Itu dia Pak Ustadz, intinya agak masuk akal Pak Ustadz. Masa yang ketut pantat, yang dibasuh muka? Ada bocah nanya begitu. Bukan tambah bener pikiran kita, jadi puyeng lagi. Sih kagak jauh yang begitu. Lu kalau kentut yang malu, muka lu apa pantat lu? Muka Ustadz, makanya muka lu yang dicebokin suwe lu. Nanya bikin gua kesel aja. Emang lagi puyeng. Sekali paham, wali santri, wali murid, ada yang paham ngomongnya bayar neneng, no, bayaran sono, bayar uang minyak ya, lu bayar uang minyak. Emang yang ngajar petromak, uang minyak, bener Bu? Setiap kita mau belajar pasti ada namanya bulgo, syarat wajib tuh. Syarat wajib kita belajar salah satunya bulgo, ada biaya buat anak-anak kita. Kenapa? Anak kita bisa baca Al-Quran. Sekarang kita lihat Bu, banyak diteliti di mana-mana penelitian bocah lulus sanawiyah, lulus aliyah, baca Qurannya belum bisa dengan tajwidnya. Banyak. Karena baca Quran sama nyanyi beda. Kalau nyanyi nggak pakai tajwid kok. Orang kalau udah bisa baca Quran, insya Allah bisa nyanyi. Kalau penyanyi belum tentu bisa baca Quran. Tuh, ini anak kita nih bisa semua nyanyi. Kenapa? Karena dia udah bisa baca Quran. Sekarang ngeri kita nggak ngerti tajwidnya, panjang pendeknya kagak bisa. Masya Allah. Nah kagak ngerti bacaan tajwid. Nun mati bertemu dengan mim, enggak. Jadi apa? Mim, itu kan begitu Bu. Jadi deng. Mim mati ketemu mim, ditahan. Nun mati ketemu nun bertasdid, ada namanya tajibul gunnah. Bacanya contoh in, ditahan, ya enggak? Kudu tahu. Lah jangan sampai kalah sama penyanyi. Mansur S, kenal Mansur S? Bu, penyanyi paling cool itu Bu. Ada S-nya. Penyanyi paling cool. Ada penyanyi anak bontot namanya Maggie Z. Maggie Z anak bontot. Anak pertama Maggie A, Maggie B, yang kedua Maggie C. Dia Maggie Z. Banyak saudaranya dia. Bu, nyanyi aja Mansur S pakai tajwid. Rembulan, ditahan sama dia. Makanya ngaji kalau bisa belajar. Ustaz, anak saya bakatnya jadi qori. Belajar dulu tajwidnya. Kalau tajwidnya udah diajarin semuanya, panjangnya, makhraj hurufnya, panjang pendeknya, kalau itu baru lagunya. Sekarang udah zaman audisi. Apa yang agak bisa dilombain? Anak saya bakatnya qori, suaranya enak. Latihan. Latihan. Bangun tidur sebelum minum di atas balai, latihan suara. Lah qori, latihan qori. Lah kan kaget, jadi ngeden. Latihan.
Buka suara. Jangan di setengah-setengah kalau ngaji baca qori. Kalau setengah doang. Ula. Orang ulaika. Ula. Wah, emaknya kaget ambil balok, gedik tuh ula. Jangan ula-ula doang. Lanjutin ulaika gitu. Ini wa tuh ngaji. Wa doang. Adanya ngomong wa kondangan. Ya ilaha illallah. Bu. Tuh, Ustaz, anak saya bakatnya pidato, penceramah, latihan. Zaman audisi, apalagi ada tiap bulan Ramadan, masukin ke Indosiar, bener? Ada aksi, latihan dulu di depan kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah begitu, puara antem. Hadirat hadirin, hadirat hadirin. Hadirin hadirat hadirat hadirin hadirat hadirin sedang merorot benerin boleh orang latihan nih enak ntar jadi mubalik penceramah alhamdulillah enak masya Allah beruntung kita bu anak-anak kita mau kumpul di pengajian jangan harap anak kita mau ngaji kalau emak bapaknya enggak mau ngaji. Emak jangan sampai jadi calo. Neng ngaji sono ke ustazah. Emaknya kagak. Bapaknya ngomong. Neng ke musola. Bapaknya enggak. Itulah calo bu. Calo begitu. Kali terus. Orang pernah naik ke kali terus. Dia di situ-situ juga. Bener bu? Jangan sampai emak bapak jadi calo. Ma fil aba fil abuna. Yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan oleh anak-anak kita. Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Maka kita kepengen anak-anak kita semua, ayo tanamkan nilai-nilai agama. Emak bapaknya juga ikut ngaji, kumpul di pengajian. Ngaji, dosa-dosa kita dirontogin bu. Dosa kita dihapus. Kumpul begini ngaji, dosa kita diusek. Ditipek, digebek. Raba dada kita masing-masing masih banyakkan dosa dan ibadah. Dosa banyakkan daripada dosa kita yang banyak ketimbang ibadah kita. Maka ini hari malam tahun baru diisi dengan kegiatan Muharram, diisi dengan kegiatan daripada nyantunin anak yatim. Tahun baru, bulan baru harus ada perubahan yang lebih baru. Apa yang kita jalanin? Bertasyakur, kita bersyukur kepada Allah dikasih kesempatan nikmat panjang umur. Untuk apa? Untuk taqarrub ibadah kepada Allah. Yang kedua yang kita laksanakan selain bertasyakur, kita bertafakkur, introspeksi. Sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah? Ibu, bu, kita cuma nunggu giliran doang. Sudah sejauh mana nih hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung-hitung diri kita sebelum dihitung sama Allah. Artinya apa? Mumpung ada kesempatan, nikmat kesehatan yang Allah kasih 1444, jumlahnya nambah, hakikatnya kurang, sisa umur yang Allah kasih buat kita. Nih semuanya calon-calon jenazah. Ini calon-calon jenazah. Ini semua calon-calon jenazah. Ini semua calon-calon jenazah. Ini semua calon-calon jenazah. Ini semua calon-calon jenazah. Biar supaya suara pesawat hilang maksudnya. Bu, Ustaz, saya mau mati jauh, masih muda. Enggak, mati ngacak. Kadang neneknya seger, cucunya berangkat duluan. Bener bu? Renungan tahun baru ini buat kita. Kadang kakeknya sehat, cucunya duluan, masih muda, cakep, cantik, terkenal. Nike Ardila mati sampai sekarang. Ya Allah. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury masih pada perawan, mati. Mubazir itu orang. Ngapa bang tawa? Ya Allah. Olga Saputra masih muda, 32 umurnya, mati.
Ricky Joe penyiar bola mati 40 tahun. Haji Mas Said 40 tahun, lakinya Angelina Sondak. Budi Anduk 40 tahun mati. Ade Namnung temennya gemukan gede badannya 38 mati. Lakinya BCL si Asraf Bunga Citra Lestari, lakinya namanya si Asraf, ganteng keren po, 40 tahun, bu Allah, mati. Meninggal tanggal 18 Februari 2019. Boleh ngapalin? Sengaja saya tulis supaya ketahuan nanti masa idahnya BCL. Ketinggalan saya Maril. Udah duluan Aril. Semuanya kita muda mati, tua mati. Ustaz, saya kaya ini mati lama. Enggak, Pak Harto duitnya banyak, mati bu. Gunung dia punya, dirawat di rumah sakit Pertamina, dokternya 40 dokter yang rawat. Dokter 40 enggak sanggup nahan-nahanin Israel. Yang dokternya 40 aja mati, apalagi kita yang dirawatin dukun doang. Mau lebih mati lagi. Ya Allah. Gemuk mati kurus? Jangan ngerasa gemuk. Saya sehat gemuk Ustaz. Wah, mati mah jauh dah. Enggak bu, kata dokter orang gemuk cepet. Kata dokter. Dia kagak cayaan ini. Kata dokter. Kan saya nanya, kok bisa begitu dok? Iya Pak Ustadz, karena orang gemuk larinya napasnya ngos-ngosan kalau lagi lari, nggak ada tempat buat napas, maka cepet mati. Oh, yang kurus girang. Alhamdulillah dok, saya kurus dok. Dokter bilang yang kurus juga cepet mati Pak Ustadz. Loh kok bisa? Kurang gizi. Girang banget, girang ngomongin kurus. Bu, ya Allah, kok tawa begitu? Kita ngebrok ke bawah nih. Ya Allah. Maka ini peringatan buat kita, kaya, muda, tua, miskin, mati semua, tua, muda. Kenapa? Karena kita diingetin bu, ini bulan baru, tahun baru. Supaya apa? Introspeksi. Kita hanya nunggu giliran. Yang dekat sama kita bukannya keluarga, bukan anak, bukan bini, tapi yang dekat banget sama kita apa? Kematian. Nih, kita napas nih. Napas keluar. Enggak masuk lagi. Habis sudah. Segitu doang. Dekat sama kita. Maka orang tua dulu ngomong, jangan sombong jadi manusia. Manusia umurnya cuma 7. Kok 7 kok? Iya, kalau nggak Senin Selasa. Kalau nggak Selasa Rebo. Bener bu? 7 doang umur kita sebenarnya, enggak banyak. Maka kita siapin bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Mumpung dikasih kesempatan panjang umur, bulan baru tahun baru ini manfaatin buat taqarrub ibadah kepada Allah. Ya bu. Bu, kalau sudah datang kematian buat kita, ya Allah serem. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal kita, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Ya Neng ya. Neng, halo. Bocah. Bocah. Diam ya sayang. Diam ayang beb, diam. Ya, suruh diam dia tawa. Ya maklum bu, bocah. Yang namanya bocah kan bukan orang. Bener. Kemarin saya nelpon panitia, itu acara udah mulai belum Pak Ustadz? Oh, orang udah banyak itu. Belum Pak Ustadz, baru bocah mulu. Nah, berarti kan bocah bukan orang. Nih, Masya Allah. Kalau sudah datang kematian, badan pun tak berharga.
Sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Tuh lagu Ayah Haji Oma, Bu. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, teng terereng. Tuh kalau dibikin musik begitu. Jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Ya Allah. Dalam itu lagu. Bener, Bu? Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Ya Allah, serem. Kalau selama ini diri berhiaskan, emas intan permata bermandi cahaya. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Gak ada temennya. Siapa yang menemani di kuburan? Sayyidina Ali ngomong, ibu, saya gak takut di dunia. Kenapa? Rame-rame banyak yang nemenin se-RT, se-RW. Di akhirat juga saya gak takut, kata Sayyidina Ali. Kenapa? Rame-rame dibangkitin. Tapi yang saya takut di kuburan sendirian, kagak ada temennya. Terputuslah pergaulan, terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Bayangin itu lagu. Lirik terakhir. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Dan habis. Orang yang suka berbuat amal soleh, suka berbuat kebajikan, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, disambut oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Senyum dia menghadap Allah meninggalnya sambil ucap la ilaha illallah. Matanya merem, mulutnya senyum. Diumumin pagi-pagi di musola di masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Bapak Udin bin Odon. Datang takziah, banyak teman tetangga, ditutupin kain putih yang jarang-jarang, disingkap sama RT. Ya Allah, enak meninggalnya. RT pulang sama temennya takziah, di jalanan dia ngobrol. Teh, si Udin kayak kagak mati ya, teh. Lu budek, teh. Iya, ngapa sih si Udin kayak kagak mati, teh? Enak meninggalnya, matanya merah, mulutnya senyum. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi sebaliknya orang yang gak pernah ibadah, ibu, tiap tahun gak ada perubahan, datang tahun baru gak ada perubahan. Rumah dekat masjid gak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustaz rada benci. Saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu leher botol kecil, kenapa? Karena dicekekin mulu. Saban malam kerjaan banting kartu berempat-empatan di pos hansip. Mending orang lain, saudara semua, anak cucu mantu mengengkong. Bantingin, mati lu kong gak punya 5. Engkong mah dikata mati diem aja, mati lu kong gak punya 5. Akhirnya 5 aja pegang, 2 nutup nih, dia turun 5 nutup, ceki, dibanting sama dia. Ya Allah, lu pegang apa? Balak 6. Balak 6 kagak kepake, Bu. Ya Allah.
Nggak pernah berbuat amal soleh, nggak pernah berbuat kebajikan, duit banyak, harta banyak, pelit, medit, sama anak yatim, kejamnya 17 setan. Setan satunya serem, apalagi 17. Wah Allah ibu, pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh, meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, dicabut sama Israel. Kata Allah, Israel cabut nyawa orang itu yang nggak pernah berbuat amal soleh. Dari mana ya Rob? Dari mata, mulut, tangan, kaki jadi satu, ditarik sama Israel. Berubah. Saking sewotnya Israel, itu orang ditarik, matanya melotot, tangannya becengkrong, mulutnya mangap, lidahnya keluar. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Umumin di musola, RT datang takziah, ditutupin kain putih po yang jarang-jarang. Pas RT singkap, kaget Pak RT. Ya Allah, ada uka-uka. Serem matinya. Yang datang tahlil kagak ada yang datang. Kenapa? Takut dimediin pulang. Serem. Anaknya yang paling tua datang ngomong, maafin bapak ya, Amil, mandiin Mil, dimandiin sama Amil ibu, diguyur dari atas kepala sampai kaki kita, diguyur pakai air, dikebegin pakai sabun, badan kita ditekan, perutnya tuh, perut ditekan biar sisa mencretnya keluar. Mulut dibersihin, semuanya rapi, dimandiin. Ada yang nanya, ya bena Adam, aina badanukal qawim. Hai anak Adam, mana badanmu yang dulunya kuat, sekarang gak bisa berkutik apa-apa. Hai anak Adam, mana lidahmu yang dulunya fasih, sekarang gak bisa ngomong apa-apa. Rapi kita dimandiin ibu, dibungkus pakai kain putih, mata ditutup kapas, hidung dimasukin kapas. Ya Allah, muka dipakein bedak, pala dibikin pocong-pocongan, kaki dibikin pocong-pocongan, dibungkus pakai kain putih rapat, dibungkus lagi pakai tikar, dimasukin kendaraan yang paling angker, namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati. Belum pernah gagal itu. Siapapun masuk kurung batang mati. RT mati teh, RW mati we, Ustad mati tah. Digotong kita, bismillah wa ala millati rasulillah. Mau kemana? Diusung kita ke kuburan. Mau kemana bang? Pindah. Lu udah pindah aja, kontrak habis. Yang nganter ke kubur ahluhu wa maluhu wa amalu, keluarga, harta, amal, nganter semua. Dua balik pulang. Siapa? Keluarga, nggak ada yang nemenin. Suami kita bu, yang katanya sayang buat mak kita dulu waktu pacaran, bu ilah mesra banget di bawah pohon ninjo, berjanji apalah artinya hidup ini tanpa dirimu beb. Bullshit bu, suami kita nggak ada yang nemenin, laki kita nggak ada yang nemenin, apalagi bini kita bang, nggak ada yang nemenin. Anak saya banyak Ustadz, nemenin kali. Enggak bu, anak paling dapat 40 hari. Udah dicari giring, mana sertifikatnya, dia taruh di mana ini ya, aki-aki bapak saya, dia taruh di mana surat tanah ini, diumpetin sama anak kok, diambil semuanya. Teman saya banyak Ustadz, kali nemenin. Temen lagi, kita punya teman CS kental bang, bu Allah lagi masih hidup, kita CS banget dah, kemana-mana berdua-duaan mulu, punya rokok sebatang, arang potes sebelah. Pas lagi diuruk kuburan kita, diinjek ke tangan dia, nginjekin kuburannya, biar padet loh, jangan balik-balik lagi. Temen, harta nggak ada yang kita bawa, mobil mewah parkir di pelataran kubur, jangankan harta yang mahal, mobil nggak kita bawa, motor yang mewah nggak kita bawa, tikar ketinggalan, pulang nguburin, ambil, sampai tikar kita nggak ditinggalin, berapa duit harganya tikar. Yang ngikut ke dalam amal kita, alhamdulillah. Munkar nakir, kalau orang yang baik-baik kok berbuat amal soleh, nggak nanya serem-serem dalam kubur. Munkar nakir malah deketin dia, ngajak kongkok, ngajak ngobrol. Lu nyampe ji? Iya nyampe. Sehat, alhamdulillah. Udah ngopi? Belum? Belum. Tak gue bikinin kopi dulu udah. Nih kopinya nih. Minum ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya enak nih. Udah jadi agar dingin. Bu, ditanya kita, marabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka, kita jawab Allahu rabbi wa Muhammadun nabi wal islamu dini wal ka'batu qiblati wal mu'minuna ikhwani. Lancar kata Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi yang gak pernah ibu ada munkar nakir serem banget, ditanya kagak nyaut, marabbuka, diem aja, marabbuka.
Maro buka, agak nyaut-nyaut. Budak dia kali kar. Udah bagi tugas, lu ambil pentungan. Siap, gua OTW. Nakir ngambil pentungan OTW dia, naik Grab. Sesuai aplikasi. Ditanya sama malaikat, Maro buka kagak nyaut. Gedikir, gedik. Guguer, na'udzubillah min. Gebuk. Mental semua nih, kulit mental. Tulang copot. Baru teriak dia, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia. Balikin bentar aja ya Allah ke dunia, balikin bentaran ke kampung Kemplang, balikin bentaran aja. Saya mau ngaji, saya mau ibadah, saya mau sembahyang, saya mau sedekah, saya nyanturin anak yatim. Kata malaikat, kemarin kemana aja lu? Budak lu dibilangin lu ya, ngaji nggak pernah ngaji, malah usahanya lu ngomongin, usahanya lu kata-katain, usahanya lu gosipin ya lah mengalita, wakati bola pergi. Na'udzubillah min. Maka kita kepengen ada perubahan. Mumpung masih dikasih kesempatan oleh Allah. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang kerasa umur bertambah, Ibu. Usia makin berkurang. Karena lagunya tuh ya. Ada nggak lagunya tuh, Po? Ya udah, Po yang paham dah. Masya Allah. Semakin panjang umur dikurangin bentuk kejadian kita. Mata yang tadinya awas jadi lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, ngomong udah ngelantur, gigi udah pada gugur, makan cuma bisa membubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita semua meninggal husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Tahun baru harus ada perubahan. Mudah-mudahan acara peringatan tahun baru malam ini sekaligus santunan yatim, harta, tenaga, pikiran dan doa yang kita panjatkan, semua itu yang kita keluarin dibalas oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal